Kata sekuler berasal dari bahasa Latin seculum, yang artinya suatu generasi atau zaman. Dengan tambahan kata isme, jadilah sekularisme sebagai salah satu pandangan dunia yang memiliki sistem hidup sendiri dan membedakannya dengan isme yang lain. Kamus Internasional Modern menyebutkan sekularisme sebagai suatu pandangan dalam hidup yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Adalah Ziagokov, seorang sosiolog terkemuka dan politikus nasional Turki yang pertama kali mempopulerkan istilah sekuler di dunia Islam. Ia menggulirkan perlunya pemisahan antara masalah ibadah serta keyakinan dan muamalat, sehingga terjadi pemisahan antara kekuasaan spiritual khalifah dan kekuasaan duniawi sultan di Kesultanan Turki Utsmani. Jika kita lihat dari aspek individu dan pendidikan karakter anak, sekularisme menggiring anak-anak untuk berpikir dan berperilaku secara bebas tanpa harus mengikuti aturan agama. Adab kesopanan yang jelas dituntun dalam pendidikan agama semakin luntur. Dari aspek sosial kemasyarakatan, sekularisme menempatkan orang-orang yang taat beragama menjadi sosok ekstrim, radikal, atau fanatik. Kebebasan berperilaku lepas dari aturan agama membuat kemaksiatan, kriminalitas, dan kerusakan semakin meluas. Sedangkan dari aspek politik dan pemerintahan, sekularisme membuat kebijakan-kebijakan politik sebuah negara menjadi kering dari suasana keimanan. Agama harus dipisahkan dari politik dan negara. Wajar jika kemudian terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena yang dikejar adalah kekuasaan. Sedangkan halal haram tidak lagi dilihat. Padahal sejatinya politik dan agama tak dapat dipisahkan. Sayyid Qutb, ulama dan filsuf Mesir menyatakan, sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Sekularisme jelas bertentangan dengan Islam, karena Islam justru mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak boleh terpisah dari ajaran agama, mulai dari urusan pribadi, berakhlak, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, hingga bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara kafah atau totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Agama Islam bukan agama prasmanan yang bisa diambil bagian-bagiannya yang disukai atau bermanfaat dan membuang yang tidak disukai atau tidak mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala menegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, "Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab lalu ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Allah sama sekali tidak lengah mencatat semua perbuatan kalian."